Waalaikumsalam. Sehat Pak. Sehat. Ketemu lagi nih Pak sama Pak Sabri ya. Halo, saya sapa dulu teman-teman. Biar suaranya agak jelas. Iya, Ya? kayaknya biar suaranya jelas saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teh dan Kina. Sekarang saya bersama peneliti pasca panen Pak Sabri. Itu saya penasaran Pak, mau belajar tentang pengolahan teh. Nah, kalau di sini sebelum bicara pengolahan teh, Ya. itu kan pasti melalui beberapa proses ya Pak ya. Betul. Kalau nggak salah tuh ada pelayuan Kak, apa langsung pengeringan, saya pengen tahu nih dari ahlinya nih. Jadi kita hari ini akan mengulas sedikit tentang pelayuan teh itu kayak gimana sih Pak, kayak gitu. Monggo Pak. Oh iya. Nah, di teh itu hampir semua teh ya. Ada teh hitam, teh hijau, teh ulang, itu semua memerlukan pelayuan. Bahkan pelayuan itu kan di tahap awal pengolahan ya. Kalau gagal di pelayuan, kesana gagal. Oke. Menentukan mutu. Menentukan mutu di awal. Oke. Dan sebagai patokan lah ya. Nah, di pelayuan itu ada pelayuan teh hitam, teh hijau, dan tadi berbeda-beda. Oke. Berbeda-beda dalam arti bisa waktunya berbeda, bisa derajat layunya berbeda, tetapi sebenarnya semua prinsip pelayuan harus diikuti. Prinsip itu maksudnya persyaratan juga harus diikuti. Nah, kalau di teh itu kan daun itu kan sebenarnya masih setelah dipetik itu kan masih kayak masih hidup ya, masih hidup. Itu ya. Misalnya daun segar itu fotosintesis, kalau setelah dipetik kebalikannya reaksi itu. Kebalikan, jadi kalau fotosintesis itu menghasilkan gula kemudian ada metabolit primer sekunder, ini nanti kebalik prosesnya itu. Jadi dari misalnya dari fotosintesis tadi kan menjadi polisakarida menjadi protein, justru pelayuan kebalik, nanti prosesnya balik lagi menjadi yang lebih sederhana. Misalnya protein itu akan menjadi asam amino, menjadi asam organik, dan akhirnya ke gula gitu, ke gula dan lebih sederhana. Makanya di situ bisa timbul aroma wangi, kemudian mengurangi rasa pahit karena timbul dari awal itu ya. Dari awal, jadi kembali ke lebih sederhana. Sebenarnya tujuan pelayuan secara sederhana itu untuk menurunkan kadar air kah atau selain dari proses tadi itu kalau pelayuan seluruhnya itu secara fisik menurunkan kadar air. Secara fisik. Pak? Nah itu. Oke. Secara fisik kan itu. Secara kimia tadi metabolisme tadi untuk merubah ya? Tadi menjadi, kalau ini menjadi senyawa sederhana lah, jadi kompleks. Tapi setiap jenis teh itu pasti beda ya? Pasti beda. Misalnya teh hitam harus memerlukan pelayuan dengan kadar air teh hitam pun masih ada turunannya lagi gitu. CTC 70, ortodok 55. Nah, kalau penelitian itu sebenarnya kalau paling flash itu apa ya? Istilahnya paling lentur itu di 55. Makanya cocok untuk teh hitam yang kalau belum itu menjadi nggak sobek, nyangka itu. Jadi daun itu mau diingat juga nggak sobek karena udah istilahnya apa ya? Lentur dan kuat ya, kuat ini ikatannya. Tapi sebenarnya dari proses pelayuan itu sendiri kalau kita bicara teh hitam, itu tuh berapa lama sih Pak yang dibutuhkan? Kalau untuk teh hitam, kalau pelayuan kimia sebenarnya di 14 jam. Pelayuan kimia ya. Yang pakai minimal ya, minimal. Itu bisa gitu. sampai 18-20 jam. Kadang-kadang kalau di CTC dipercepat. Kan juga kita mengering waktu yang bagus di pengolahan plus supaya aman semua itu 10 jam. 10 jam itu udah minim ya? Enggak sih, maksudnya aman, optimal. Setelah ke sana ya butuh turun sedikit, tapi kalau sebelum 10 jam
maksudnya kalau 10 jam proses ya. Iya. Kalau pelayuan kan tadi 14 jam. 14 jam. Tapi ada yang mempercepat sedikit. Oh. Karena toh nanti ada, kalau nggak dipercepat kelewatan malah nanti dalam satu proses itu. Biasanya berapa ketinggian Pak di pucuk itu? Dalam apa, withering throw gitu ya? Di withering throw kalau teh hitam, kalau teh hijau itu di rotary panel. Oke. Nah makanya pelayuan rotary panel itu Beda. ini memang panjang ya. Panjang. Wah. Teh hitam itu harus memelihara Sepanjang enzim, itu. Mbak. Oke. Memelihara enzim, makanya pelayuannya Kata itu kuncinya itu ya. enzim dan senyawa-senyawa lain harus dipelihara supaya tetap aktif. Makanya waktunya lama, kemudian pelan, itu tuh ada satu tujuan. Kenapa 14 jam? Karena supaya metabolisme tadi, respirasi setelah pemetikan itu berjalan optimal, itulah aroma dan lain sebagainya. Kalau teh hijau itu lain, pelayuannya dengan udara panas supaya mengaktifasi enzim, dihembuskan udara panas. langsung mati gitu kan, langsung inaktif sehingga warnanya masih tetap hijau. Kalau di YT, nah kalau di YT itu Nah, ini kita pelayuannya YT lama ini, berapa bisa lama? bisa 1 sampai 3 hari tergantung Matahari. matahari ya kan, dan tergantung kita buat pasar. Karena ini juga apa Oh, bisa ini ya. variatif, Pasar. tergantung kita yang mau bikin berapa hari. Oh, gitu Pak. Iya, apa? Tapi idealnya memang 1 sampai 3 hari. 3 hari. Ya, nggak ujuk-ujuk langsung. Ini ya Pak ya, di ruangan ini ya. Di ruangan ini baik. Ini kapasitas berapa sih Pak kalau untuk YT sendiri Pak? Kalau ini bisa 40 kilo basah. 4 kilo basah. Untuk satu nampan ini Ini bisa 300. 300 gram. Jadi Kilo. kalau 3 nampan ini kita kasih 1 kilo cukup. Ah, gitu. Tapi memang setiap jenis teh itu mempunyai karakteristik masing-masing. Masing-masing Mulai dari pelayuannya juga harus Bisa, ya. mengikuti proses Wow. berikutnya, harus mau apa ini? Iya, Nah, mau betul. apa pelayuan bisa dikondisikan karena ini pertama ini. Pertama. Nggak bisa. Dari pertama itulah kalau kitanya apa ya kurang tepat dalam menanganinya, akhirnya Iya. juga akan mempengaruhi Mempengaruhi. hasil ya Pak ya. Apa teh jadinya Iya, ya, di Pak? pelayuan ini banyak banget Faktor ya Pak. komplek ya, apalagi teh hitam. Mm-mm. Komplek lagi. Paling kalau udah banyak lagi ya, banyak melayukan itu komplek. Ya, mulai dari udaranya berapa yang diperlukan, Betul. kemudian suhunya, kelembabannya, Nah itu tuh kita kemudian belajar hasil hari ini. akhir rata enggak. Nah, itu Nah itu Pak. karena di situ akan Jadi hasil kalau akhir itu akan berpengaruh di sini. kalau kita sebagai QC Pak mau melihat apakah pelayan itu sudah sesuai SOP gitu, Ya. itu apa saja Pak tanda-tanda atau indikator? Nah, ini mesti ya kita lihat kalau QC bukan hanya di produk akhir kali ya. Iya betul. Itu harus dari awal. Betul. Nah, dari awal kalau skala kecil sih Nah, relatif mudah dikontrol ya. Ini Oke. weight ini kan kecil ya, tapi spesial dan harus tepat. Harus tepat. Nah, kalau di teh hijau teh hitam itu kan tontonan ya. Betul Pak. Nah, QC pertama ya lihat ini di Drainpro itu semua sudah dalam kondisi siap pakai enggak? Oke. Mulai dari Alat, pemanasannya ya. mulai dari alat, kebutuhan udaranya, mulai dari persiapan itu. Iya. Oke. nah misalnya di Drainpro nih, Mhm. bebernya gimana gitu kan? Ya. Kadang-kadang di samping beber juga ada di situ, Ah. dia ditaruh di waring, dipadatkan nggak? Kalau dipadatkan bebernya harus Iya, lebih ini lagi, lebih intens. lebih Sering, ya, lebih sering. ngirapnya harus lebih bagus untuk di awal. Nah, indikator akhir, misalnya masing-masing punya syarat pelayuan, itu bisa kita secara fisik ya bisa kita pegang, misalnya sudah masih patah-patah nggak di Kalau masih internet patah, itu, kalau ya. masih patah ya Berarti belum. belum. Ah. Misalnya, Udah nah lemes yang gitu jelas ya, Pak, ya? kalau mau ini kadar airnya itu Nah, masing-masing. kadar airnya Kadar ada air. langsung alat ukurnya Pak? Ada alat ukur, harus diukur memang kadar Harus air. berapa Pak kalau yang tadi? Kalau ortodok itu 55 bagus. 55 ya. Itu bisa naik ini ya karena Tergantung ini juga ya Pak. ya Pengaruh musim. harapannya tidak bervariasi di pucuk itu. Oke. Yang 150, 160 kalau di rata-rata kan tetap 55 tapi itu nggak bagus. Ah. Jangan rata-ratanya tapi rataannya lebih dari 90% rata. Di angka 55 itu apa? Di 90% itu. 90%.
nanti setelah dari situ untuk proses pengolahan selanjutnya tuh jauh lebih ini ya Pak ya. Lebih pasti, Iya. pasti dari Sudah bisa, ya itulah konsistensi ya Pak. konsistensi. Nanti Penting sekali. mutu akhir itu bukan hanya dilihat dari inner quality, tapi juga nanti jadi Proses, ya. bentuknya gimana itu juga Oke. berpengaruh sekali ke pelayuan. Pengaruh hasil akhir. Wah, Makanya harus pelayuan ini harus mandor pelayuan harus bener-bener, misalnya ini mandor Iya, ya, iya. itu harus bener-bener tahu persis. Betul, Kalau lewat gimana, kriteria kalau yang kurang baik, gimana, Pak. kalau saya ini harus ngapain, kalau udaranya apa, Masuk kelembapan enggak, ternyata gitu ada ya. kabut gitu, itu harus diperhatikan. Oh gitu Pak. Pengaruh musim juga Pak. Ini nggak Sangat, sih? sangat. Ya kan, makanya apa lamanya Ya misalnya pelayuan Mas Badok pas musim kemarau nggak, rata-rata nggak perlu panas misalnya, Ah, dengan udara segar jauh lebih bagus. oke. Wah menarik banget. Ini kita aja baru ngebahas satu proses ya Pak di awal Proses ini pelayuan. pun Iya. baru permukaan, iya. padahal bahas satu proses bisa Untuk menjadi- setengah jam, dua jam nggak selesai. Iya benar. Wah saya butuh 3 SKS Iya. kayaknya Pak. Iya, Sama nanti. praktikum Pak ya. Praktikumnya tambah lagi ya. Iya. Aduh menarik banget nih Pak Sabri nih. Kayaknya nggak cukup nih kalau kita bicara per jenis teh pelayuan itu gimana. Tapi secara umum udah terbayang ya. Iya, bahwa secara umum. betapa pentingnya dari proses pelayuan itu mulai awal pengolahan teh Ya. itu akan menentukan hasil Mutu akhir, hasil akhir karena itu. teh jadi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan hasil teh akhir yang Hmm. baik, dari situlah Dari kita- situ mulainya, nggak bisa dari di pengolahan. Dan itu gagal nggak- di situ gagal. dan tidak bisa dibohongi ya Pak ya. Di Nggak awal bisa, nggak itu bisa. Kesalahan di awal Nggak bisa dibohongi, Wah, kelihatan. luar biasa. Makanya betapa luar biasanya nih mengolah daun teh Ya. yang mulai dari teh fresh sampai menjadi kita Ya. siap minum Iya, siap gitu minum. loh Pak. Baru di pelayanan Udah udah kayak begitu. cantik. Belum Iya. nanti gulungnya, Belum nanti gulungnya, nah, ngeringnya, itu menarik sekali. sortasinya. Wah, nanti mungkin kita pada channel berikutnya Pak. Iya. Saya akan membahas ini baru pelayuan, mungkin nanti Iya. ada penggilingan, penggulungan ya Pak ya. Iya. Terus pengeringan, nah itu menarik banget. Iya. Pas nanti di akhir bagaimana sih hasil teh akhirnya itu. Nah teman-teman mungkin kita bisa simpulkan kalau proses pengolahan teh itu tidak hanya pada satu faktor. Jadi mulai dari kalau kita bicara di pasca panen pengolahannya itu dari mulai pelayuan sampai hasil akhir itu sangat berkaitan. Sangat. Sangat berkaitan. Jadi betapa Sangat pentingnya informasi maupun keterampilan ya dan Ya. kemampuan tiap para mandor, para QC dan lain-lain itu untuk selalu mengontrol ya Pak ya hasil Iya, kontrol tiap penting. prosesnya gitu. Prosesnya relatif banyak dan Berarti rumit ya. betul, Ya, kalau rumit, nggak rumit dikontrol, sekali. Jadi ketika kita minum teh itu kalau kita membayangkan di pabrik, wah betapa banyaknya ya proses ya. sebelum menjadi itu gitu. Ya mungkin begitu dulu Pak Sabri. Terima kasih banyak ilmunya, informasinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat teh dan Kina semuanya. Kita sampai ketemu lagi sampai channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.